Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikri Febriansyah dari semester 4 Teknologi Industri Pertanian. Nah, di sini saya akan memaparkan salah satu tugas ujian akhir semester yang berjudul Perancangan Sistem Pengaduk pada Bioreaktor Batch untuk meningkatkan produksi biogas. Nah, dalam perancangan dan pembuatan bioreaktor pengaduk batch ini memiliki tahapan yang dilakukan. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, selain itu juga studi literatur tentang karakteristik eceng gondok dan karakteristik limbah cair tahu yang digunakan gitu. Jadi si bahan dasar yaitu eceng gondok dan limbah tahu. Nah, kemudian dilakukan persiapan bioreaktor yang meliputi peralatan sensor seperti pH meter, limbah cair tahu, dan eceng gondok yang digunakan beserta kotoran sapi sebagai biostarternya. Nah, dimulai dengan desain daripada bioreaktor yang digunakan. Desain sistem pengadukan seperti spesifikasi motor penggerak sesuai kebutuhan sehingga desain daripada minimum sistem. Kemudian dilakukan pengujian awal terhadap kinerja sistem pengaduk berdasarkan saat pengendapan dari waktu limbah dapat bercampur atau menjadi homogen. Adapun komposisi abstrak yang digunakan memiliki perbandingan 1,25 dibagi 0,75 untuk limbah cair tahu dan eceng gondok, di mana perbandingan tersebut merupakan perbandingan terbaik untuk hasil biogas terbaik dari tesis Riza tahun 2012. Nah, jadi gitu teman-teman. Menurut tesis Riza itu perbandingannya 1,25 sampai dibagi 0,75. Dilanjut. Nah, untuk desain bioreaktor anaerobnya di sini bioreaktor anaerob seperti yang terlihat berbentuk seperti tangki cat yang emang dibuat dari tangki cat gitu. Yang ukurannya sekitar 25 liter dan dilengkapi dengan lubang inlet untuk memasukkan substrat, valve untuk membuka dan menutup lubang inlet, lubang untuk memeriksa suhu dan pH, 2 keran outlet yang digunakan untuk saluran pembuangan pada bagian dasar dan tepat di atasnya. Jadi gitu teman-teman. Untuk selanjutnya, nah ini hal yang penting gitu dari desain pengadukan. Nah, pada sistem pengadukan menggunakan agitator
yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya motor sebagai penggerak daripada impeller dan minimum sistem yang berfungsi sebagai pengatur waktu dan kecepatan motornya. Spesifikasi komponen. Nah, pengujian awal untuk mengetahui kerja daripada masing-masing komponen. Jadi bisa dilihat ya di bagian-bagiannya gitu. Untuk kerjanya, komponen ini tidak banyak mengeluarkan aliran listrik gitu, cukup 12 volt. Nah, bisa nyala. Nah, dilanjut untuk kerja kinerja pengadukannya di sini sudah ada gambarnya, ada hitungan-hitungannya. Jadi kinerja pengadukan itu pada pengujian yang telah dilakukan hingga bisa didapatkan nilai dari torsi atau gaya gerak yang dibutuhkan pada substrat dan juga kecepatan sudutnya serta daya yang dibutuhkan, sehingga dari pengujian-pengujian pengadukan yang telah dilakukan bisa didapatkan karakteristik pengadukan untuk bioreaktor batch dan proses anaerob, yaitu dengan kecepatan putaran motor 170 rpm, sehingga bisa didapatkan torsi dan kecepatan sudutnya gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada pengukuran pH. Bisa dilihat dari gambar tersebut ya. Nah, ini yang ditandai 24. Jadi pada pemasukan substrat biogas mulai terbentuk di hari ke-9 di pagi hari pada bioreaktor batch. Sedangkan bioreaktor berpengaduk biogas mulai terbentuk pada sore hari di hari yang sama. Adapun hasil biogas daripada bioreaktor berpengaduk pada tabel 2 menunjukkan hasil dari bioreaktor berpengaduk mulai hari ke-9, di mana seperti yang ditunjukkan pada hari ke-24 pengadukan dilakukan dan bioreaktor batch menghasilkan volume sebanyak 33 mili. Hal ini menunjukkan bahwa mikroba memiliki kondisi baik untuk mendapatkan nutrisi hingga dari hari berikutnya. Meskipun pada hari ke-27 ditunjukkan adanya penurunan jumlah volume, tetapi pada hari ke-29 kembali biogas yang dihasilkan cukup banyak, yaitu 38 mili, di mana merupakan jumlah terbanyak pada bioreaktor ini. Pada saat sebelum terjadi pengadukan volume, jadi ini hasil dari biogas tersebut. Nah, menghasilkan di bawah 35 mili gitu. Seperti yang telah ditrayeksikan pada gambar yang itu.
pada hari ke-24. Nah, ini pembuktiannya gitu. Saat mikroba mencapai jumlah biogas, di mana hasil daripada jumlah biogas tertinggi terdapat pada fase 3, yaitu fase metanogenesis, yang merupakan fase akhir dari proses anaerob, dan fase keempat volume biogas perlahan mengalami penurunan jumlah, di mana pada saat sebelum terjadi pengadukan, volume biogas menghasilkan di bawah 35 mili, seperti yang telah terreaksikan pada gambar tersebut. Nah, seperti yang telah ditereaksikan pada gambar tersebut, hari ke-24 saat mikroba mencapai jumlah biogas, di mana hasil daripada jumlah biogas tertinggi terdapat pada fase 3, yaitu fase metanogenesis, yang merupakan fase akhir dari proses anaerob. Pada fase keempat, volume biogas perlahan mengalami penurunan jumlah. Nah, jadi untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian telah berhasil dirancang dan dibuat bioreaktor dengan pengaduk satu blade yang dapat menhomogenkan substrat dari limbah cair tahu dan eceng gondok. Saat terjadi pengendapan yang berpengaruh pada produksi biogas, dan bioreaktor berpengaduk memiliki jumlah produksi volume biogas lebih banyak, yaitu 873 mili. Nah, dibandingkan bioreaktor tidak berpengaduk, yaitu 467 mili. Jadi pentingnya memakai reaktor batch itu seperti ini gitu. Jadi perbedaannya ada. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.